Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azmi Naila Zain, lalu ada rekan saya Rahma Nur Fatimah dan Sylvia. Di sini kita mengambil judul hubungan antara preferensi jenis tugas dengan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan. Nah, di sini kenapa sih kita mengambil judul ini? Karena partisipasi mahasiswa itu merupakan tolak ukur apakah mahasiswa ini memahami materi yang telah disampaikan oleh dosen atau tidak. Nah, oleh karena itu, kami mencari tahu nih apakah jenis tugas yang disukai oleh mahasiswa ini tuh memiliki hubungan nggak dengan partisipasi mahasiswa di dalam kelas. Selanjutnya, nah, di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu ada pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, objek penelitian, sampel penelitian, responden, perhitungan uji statistik, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, partisipasi mahasiswa menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas perkuliahan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi partisipasi mahasiswa adalah preferensi terhadap jenis tugas yang diberikan, seperti tugas individu atau tugas kelompok. Preferensi ini kemungkinan memiliki pengaruh terhadap motivasi dan partisipasi mereka dalam kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara preferensi jenis tugas dengan tingkat partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sylvia. Oke, baik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara preferensi jenis tugas dengan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, lalu metodologi penelitiannya yaitu pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan dua variabel menggunakan data numerik dari kuesioner. Lalu jenis penelitiannya yaitu bersifat deskriptif korelasional yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara preferensi jenis tugas dengan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan. Untuk objek penelitiannya yaitu yang pertama, preferensi jenis tugas, individu atau kelompok yang diibaratkan sebagai variabel A. Lalu yang kedua, partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan yang diibaratkan sebagai variabel B. Lalu sampel penelitiannya yaitu mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa yang mengisi kuesioner mengenai preferensi jenis tugas dan partisipasi mereka dalam perkuliahan. Respondennya yang pertama yaitu mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2024 yang aktif mengikuti kegiatan perkuliahan, dan yang kedua mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam mengerjakan tugas individu maupun kelompok selama mengikuti perkuliahan. Untuk perhitungan uji statistiknya yaitu mencari jenis distribusi data menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kenapa sih kita menggunakan uji Shapiro-Wilk? Karena sesuai dengan data yang kita gunakan yaitu 50 responden yang dimana sesuai dengan ketentuan dari uji Shapiro-Wilk ini. Hipotesis uji H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 atau hipotesis alternatif, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05 maka tolak HO dan data tidak berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikansi p-value sama atau lebih dari 0,05 maka terima HO, H0 dan data berdistribusi normal. Nah, lalu rumus Shapiro-Wilknya ini T3 sama dengan 1/D dikali sigma I sampai K dikali AI dikali XN min I tambah 1 dikurangi X1 X1 kuadrat.
Keterangannya yaitu T3 untuk statistik uji yang digunakan dalam uji Shapiro-Wilk. Lalu D, jumlah kuadrat selisih antara setiap data dengan rata-rata. Lalu AI, yaitu konstansa atau koefisien yang dihitung berdasarkan nilai eigen dari covariance sampel dari distribusi normal yang berasal dari tabel 5 uji Shapiro-Wilk. Lalu XI, nilai data ke I terkecil dalam data yang sudah diurutkan. Lalu xn min I tambah 1, yaitu nilai data ke I terbesar dalam data yang sudah diurutkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Selanjutnya untuk perhitungan langkah uji Shapiro-Wilk dengan Excel-nya nih. Yang pertama itu ada dari variabel A, yaitu preferensi jenis tugas mahasiswanya itu sendiri. Nah, yang pertama, dari data yang sudah kita dapatkan itu diurutkan dulu nih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu dihitung rata-ratanya itu berapa. Selanjutnya, kita hitung antara nilai X-nya ini dikurangi dengan rata-ratanya, yang dimana hasil dari selisih ini akan dipangkatkan dengan 2, yang hasilnya itu menjadi nilai D, yaitu 570,5. Selanjutnya, kita mencari nilai AI ini yang dimana terdapat di tabel 5 uji Shapiro-Wilk. Nah, setelah kita mencari nilai AI ini, data yang sebelumnya sudah diurutkan dari yang terkecil, kita bagi lagi nih, bisa dilihat di tabel kedua. Di tabel kedua ini, di kolom yang pertama itu ada XN plus I-1 nih, yang dimana data yang terbesar itu diurutkan ke bawah sampai 25 data. Lalu di kolom yang kedua itu kita dari data yang terkecil sampai data yang terbesar sebanyak 25 data, yang dimana kalau misalkan ditotalkan itu ada 50 data. Selanjutnya kita hitung selisihnya dari kolom yang pertama dikurangi dengan kolom yang kedua, yang hasilnya itu dikalikan dengan nilai AI yang sebelumnya sudah kita tentukan. Lalu setelah itu jumlahnya adalah 17,6617 yang nantinya akan disubstitusikan ke dalam rumus yang sudah kita tentukan nih. Yang di sini kalau misalkan sudah dimasukkan nilainya itu menjadi 1 kali 17,6617 pangkat 2 dibagi 570,5, yang hasilnya adalah 0,5547, yang dimana batas untuk di next, yang dimana karena kita N-nya itu 50 dan taraf signifikansinya itu ada 5% atau 0,05, karena hasilnya itu 0,5, jadi jauh banget nih sama batasnya itu 0,947. Di next. Selanjutnya ini ada langkah perhitungan uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan Excel untuk variabel B atau partisipasi mahasiswanya. Yang pertama, kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar, lalu hitung rata-ratanya, lalu hitung selisih antara data dengan rata-ratanya ini. Lalu selisihnya itu kita pangkatkan menjadi 2 dan hasilnya itu menjadi nilai B, yaitu sebesar 406,58. Lalu selanjutnya kita mencari nilai AI kembali yang ada di tabel 5 uji Shapiro-Wilk ini nih. Nah, untuk mempermudah perhitungan bisa dilihat di tabel kedua kita juga membuat kolom yang pertama, yaitu data yang terbesar tadi yang sudah diurutkan sampai dari data yang terbesar sampai ke terkecil itu sebanyak 25 data. Lalu di kolom yang kedua, data yang terkecil sampai terbesar ke bawah itu sampai 25 data, sehingga jumlahnya itu 50. Nah, kolom pertama dengan kolom kedua itu kita jumlahkan nih, kita hitung selisihnya berapa, lalu nilai selisih ini kita kalikan dengan nilai AI, lalu dimasukkan ke dalam rumus, yang dimana setelah disubstitusikan hasilnya adalah 1 kali 19,57 pangkat 2 dibagi 406,58, yang hasilnya adalah 0,942. Nah, karena batas distribusi normal itu 0,947, berarti data yang kita punya untuk variabel B ini adalah ada di antara taraf signifikansi 2 atau 0,02 dengan 0,05 nih, yaitu 0,942 tadi. Untuk selanjutnya ada perhitungan uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan SPSS nih. Bisa dilihat
kita kan menggunakan Sapir-Whorf nih, ada di nilai signifikansinya itu. Untuk variabel A sebesar 0,006, lalu untuk variabel B adalah 0,0031 nih. Nah, sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan tadi, di mana nilai signifikansinya itu adalah kurang dari 0,05, yang dimana nilainya itu adalah 0,006 yang dimana kurang dari 0,05. Lalu untuk variabel B-nya itu adalah 0,031 yang dimana kurang dari 0,05. Nah, kesimpulannya itu adalah tolak H0 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kita mencari hubungan antara preferensi jenis tugas dengan partisipasi mahasiswa dengan uji Spearman. Nah, kenapa sih kita mengambil uji Spearman ini? Karena sebelumnya itu tidak berdistribusi normal, sehingga kita menggunakan uji non parametrik, yaitu uji Spearman. Nah, di sini yang pertama ada hipotesis uji H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Dan H1, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Lalu ada kriteria pengambilan keputusan. Jika RS hitung lebih dari RS tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Lalu jika RS hitung lebih dari sama dengan RS tabel, maka hubungan antar dua variabel tidak signifikan. Selanjutnya, nah di sini ada uji korelasi Spearman dengan Excel. Di sini kita menghitung ranking variabel A dan variabel B, lalu selisih rank dan D pangkat 2. Nah, di sini rumusnya itu ada RS sama dengan 1 kurang 6 sigma D I pangkat 2 per N pangkat 2 dikurang 1. Nah, di sini hasil dari RS hitung itu 0,674. Sedangkan hasil dari RS tabel itu 0,279. Selanjutnya, nah di sini ada uji korelasi Spearman dengan SPSS. Hasil RS hitung dalam SPSS itu 0,666 dan nilai signifikan itu 0,000 dari N50. Selanjutnya ada nilai RS adalah 0,666 yang terdapat di dalam kurun nilai 0,41 sampai 0,70 yang menunjukkan moderate relationship atau hubungan sedang. Nah, di sini terdapat tabel yaitu correlation coefficient yang bernilai 0,41 sampai 0,70. Itu interrelation correlation-nya menunjukkan moderate relationship. Selanjutnya, nah di sini ada tabel Spearman rank correlation, bahwa untuk uji dua arah yang nilai alfanya 0,05 dan N50 nilainya adalah 0,279, yang artinya RS hitung lebih dari RS tabel itu 0,666 lebih dari 0,279. Jadi kesimpulannya, tolak H0 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan di antara dua variabel. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara preferensi jenis tugas mahasiswa dengan tingkat partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara jenis tugas dengan preferensi mahasiswa membuat partisipasi
konsentrasi mereka dalam perkuliahan akan semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.